Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari sejenak untuk kembali merenungkan firman Tuhan di hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ayat renungan harian di hari ini tertulis di dalam kitab Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan di hari ini. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini hendak mengatakan kepada kita bahwa Tuhan selalu berpihak kepada orang lemah dan yang tertindas, dan yang berseru memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan senang dengan orang yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Jadi Tuhan itu berpihak kepada orang yang lemah, orang yang tertindas, yang berseru memohon pertolongan Tuhan, serta Tuhan senang dengan orang yang berlaku adil dan hidup di dalam kebenaran. Kita tahu saudara-saudara bahwa dahulu kala bangsa Israel sering mengalami penindasan oleh bangsa-bangsa yang lain. Seperti ketika mereka berada di tanah pembuangan Mesir. Mereka mengalami berbagai macam penganiayaan dan penindasan. Dan dalam situasi yang demikian sulit, mereka berseru memohon pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan mendengar seruan mereka. Dan Tuhan membebaskan mereka dari penganiayaan dan penindasan. Tuhan menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang disegani, serta bangsa yang tidak terkalahkan. Tetapi saudara-saudara, setelah bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat dan tidak terkalahkan, mereka malah menjadi bangsa yang menindas dan menganiaya bangsa lain. Mereka seakan lupa bagaimanakah dahulu kehidupan mereka. Dahulu mereka adalah bangsa yang ditindas. Tapi ketika Tuhan menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat dan tidak terkalahkan, mereka malah menjadi bangsa yang berbalik menindas dan menganiaya bangsa lain. Inilah yang membuat Tuhan menjadi marah kepada bangsa Israel. Tuhan sangat-sangat tidak senang dengan perilaku bangsa Israel yang menindas bangsa yang lemah. Saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Allah yang memberkati bangsa Israel. Allah yang menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat. Tetapi Allah tidak menghendaki bangsa Israel bertindak semena-mena. Allah tidak menghendaki bangsa Israel menyalahgunakan kekuatan yang Tuhan beri kepada mereka. Tapi yang Allah kehendaki adalah supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu dikatakan di dalam sejarah Alkitab. Situasi peperangan yang terjadi di saat ini menunjukkan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang kuat. Tapi satu hal yang harus diingat oleh bangsa Israel, bahwa kekuatan yang Tuhan beri kepada mereka tidak boleh disalahgunakan. Kekuatan yang Tuhan beri bukan untuk menindas, tapi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.
Karena jika kekuatan yang Tuhan beri tidak dipergunakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, maka bukan tidak mungkin Tuhan akan menghukum bangsa pilihannya. Demikian juga kita dalam hidup ini, saudara-saudara. Hidup kita adalah hidup yang terberkati. Berkat yang Tuhan beri bagi kita, janganlah kita pergunakan untuk menindas orang yang lemah. Tapi berkat yang Tuhan beri bagi kita, kiranya boleh kita pakai untuk menolong orang-orang yang lemah. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap semangat menjalani hidup. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, biarlah firman-Mu senantiasa menerangi jalan hidup kami. Dan di dalam segala kelemahan dan keberdosaan kami memohon belas kasihan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bermohon. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.